Mungkin dia bosan. Hola netizen yang tercinta, semenjak berhenti sekolah di SMA Xaverius 1 Palembang karena alasan kesepian dan mental, Farel Aditya dihujat habis-habisan oleh netizen yang terhormat. Karena sikapnya yang disebut bad attitude, kebobrokannya mulai dikuliti netizen yang berbakti, seperti goyangan dance-nya di sekolah lama hingga circle pertemanan Farel Aditya. Dulu dipuji, kini dihujat. Ya, Farel Aditya kena hujatan karena dianggap tidak tahu terima kasih telah diberikan jalan mulus oleh Dr. Richard Lee. Padahal Farel tinggal sekolah yang benar tanpa memikirkan biaya sekolah. Dr. Richard Lee mengaku jika total biaya yang sudah dikeluarkan untuk pindahan Farel dan lain sebagainya sebesar 47 juta rupiah. Namun Farel tiba-tiba mundur dari sekolah dengan alasan mentalnya tidak kuat, padahal baru sekolah 4 hari. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Emang seharusnya jangan dimasukin ke dokteran, jangan diharapin jadi dokter. Harusnya didaftarin ke Batavia Dancer. No, baru dia betah. Kalau ada orang kaya yang bersedia sekolahin kamu di sekolah bonafit, bayarin hutang keluarga kamu, kasih kamu fasilitas penunjang, kasih HP iPhone, kasih laptop, kasih motor, terus kemudian tugas kamu cuma fokus belajar dan jadi orang sukses, kira-kira kamu mau nggak? Nah, di luar prediksi BPKB, si Farel Aditya ini malah balikin semua bantuan dari Dr. Richard Lee. Padahal awalnya dia mau loh. Kok bisa ya? Padahal apa yang dia dapat itu impian dari banyak anak Indonesia yang pintar dan terkendala secara finansial. Saya nggak lagi belain Dr. Richard Lee ataupun si Farel ya. Meskipun kebetulan namanya sama-sama Aditya. Pernah nggak sih kamu mengalami hal yang sama kayak Dr. Richard Lee? Kamu udah bantuin orang, bukannya terima kasih, dianya malah protes. Katanya kurang lah, nggak niat lah, ada maunya lah. Nah, ini dia yang saya maksud. Bahwa ketika kamu bersedekah, ya kamu harus ikhlas. Jangan pernah berharap pamrih, termasuk ucapan terima kasih sekalipun. Saya benar-benar mengerti, paham bagaimana rasanya pengen sekolah tapi terbentur masalah finansial. Nggak ada maksud buat curhat di sini, tapi minimal saya paham betul apa yang dialami oleh si Farel. Saya paham betul perasaan dia. Tapi saya nggak mau belain Farel ya. Paham bukan berarti setuju. Kalau saya jadi Farel, tentu saya akan terima semua fasilitas itu dan fokus belajar mengejar cita-cita. Toh fasilitas yang diberikan oleh Dr. Richard Lee itu lebih dari cukup untuk bisa bikin seseorang yang punya masalah finansial bisa fokus, benar-benar fokus sekolah, fokus belajar. Ya, ternyata setelah saya baca-baca di beberapa media, saya menemukan satu pesan yang menohok dari Dr. Richard Lee ke Farel Aditya. Balas dendam yang terbaik adalah jadi orang sukses, jadi orang hebat, dan tetap jadi orang baik. Itu yang akan bungkam banyak orang. Itu yang membuat orang datang ke bawah kakimu. Dan itu akan membuat orang hormat denganmu. Ya kalau ada yang setuju ya monggo sih. Tapi kalau saya pribadi mah sama sekali nggak setuju dengan statement ini. Balas dendam itu nggak baik. Malah akan jadi beban selama kamu berproses. Kamu berusaha yang terbaik agar jadi orang sukses. Hanya untuk apa? Pelampiasan, ambisi, supaya orang-orang yang meremehkan kamu nanti akan berbalik hormat sama kamu. Terus kamu puas? Emang gak capek dengan ekspektasi kayak gitu? Misal kamu beneran jadi orang sukses, terus kamu sombong-sombongin. Apa bedanya dengan mereka? Ya kalau ada orang yang meremehkan kamu, ya udah stop di dia aja, jangan stop di kamu. Kamu gak perlu buktikan ke siapapun. Cukup buktikan ke diri sendiri aja kalau kamu adalah orang baik apapun yang terjadi nantinya. Makanya udah nggak usah banyak alasan. Lu keluar dari permainan sama dengan nyerah gitu. Lu jadi orang kurang bersyukur cuy. Lu banyak di luar sana yang susah buat belajar, buat sekolah. Karena apa? Karena biaya. Lu udah dibiayain harusnya ya udah belajar bener-bener. Persetan lah dengan mental. Kayak gue pernah bilang mungkin di konten gue sebelumnya, mental lemah adalah bencana gitu. Ya kayak gini, lu sekarang repot juga kan, harus ganti rugi. Coba lu bersyukur, lu bisa ya nikmatin aja enak gak enaknya belajar. Semua juga ada enak gak enaknya kok. Ya udah aman-aman aja lu sekolah, lu jadi pinter dengan dibiayain, lu bisa membanggakan Dr. Richard juga gitu kan. Jadi intinya apa? Bersyukur. Dan nanti aja urusan mental tuh, bersyukur aja belajar. Nah itulah. Kok
aja aku jadi emosi. Ya, Dek Farel. Bentar, biar gak pusing kepala aku ini. Kemarin tuh aku gak suka. Kemarin aku nasehatin kamu, berharap kamu itu tuh bisa jadi lebih baik. Kenapa kamu tuh kehilangan attitude-mu, sopan santunmu, semua tuh kemana? Astaga Tuhan Yesus Kristus. Aku juga broken home. Aku juga tinggal sama nenekku 4 tahun aku di panti asuhan. Tapi nomor satu kan adalah attitude, sopan santun. Biar gak ada orang di luar ngomong karena gak didik orang tua, makanya gak tahu sopan santun. Farel. Udah Dokter Richard, udah beasiswain aku aja. Ini aku sekolah, aku tuh mau lanjut kuliah ini sambil kerja. Dan aku sekarang punya 3 pekerjaan Dokter Richard, di rumah sakit, home care, dan guru dance. Itu demi bisa sekolah lagi daripada dokter, semua dokter salah. Ya Tuhan Yesus. Udah. Gak mau nambah dosa, nanti list pengakuan dosaku tambah panjang. Udah. Yang penting aku turut berduka cita sama sikapmu aja deh. Wes. Ya memang sih, bener, hidup lu pilihan lu. Tapi lu tau gak sih di luar sana banyak orang yang pengen sekolah, ngejar pendidikan, tapi kalang sama yang namanya ekonomi, rel. Lucu gue liat lu. Lu tuh udah beruntung pakai banget loh sebenarnya. Dipertemukan dengan Dokter Richard. Udah dibantuin, disekolahin gratis, dikasih fasilitas yang lengkap loh. Lu nya aja yang memang gak ada rasa gak enakan sedikit pun. Dan memang lu aja yang memang mentalnya tuh pengecut. Dikit-dikit playing victim, dikit-dikit bawa-bawa isu mental health. Kebetulan gue juga orang Palembang dan Dokter Richard juga kebetulan tetangganya gue. Gue kenal bener Dokter Richard nih orangnya memang bener-bener baik loh. Dan gue takutnya berkat orang-orang yang kayak lu ini yang bakal ngurangi orang-orang baik yang kayak Dokter Richard. Coba gue tanya sama lu, kurang apa Dokter Richard sama lu coba? Semua biaya, sekolah lu, tiket pesawat lu, uang jajan, semua udah dilengkapin oleh Dokter Richard. Dikasih uang bulanan 3 juta per bulan. Dan nenek lu juga dikasih 2 juta per bulan oleh Dokter Richard. Dikasih tinggal di kos-kosan yang bagus loh, bukan dikasih kos-kosan yang menye-menye loh. Ini ada AC, ada WC sendiri. Utang-utang lu, utang nenek lu, semuanya dilunasin oleh Dokter Richard. Bahkan dikasih motor, dikasih HP baru, dikasih laptop baru. Semua itu Dokter Richard kasih lu gratis loh. Gratis. Hanya dengan timbal balik lu sekolah aja. Cuman diminta sekolah lu. Aduh, memang orang-orang kayak lu ini. Semoga aja Dokter Richard masih mau ya ngebantuin orang-orang di luar sana yang memang membutuhkan bantuan Dokter Richard. Dan semoga aja Dokter Richard memang dipertemukan dengan orang yang tepat kali ini ya. Dan di sini gue benar-benar kaget sebenarnya. Jadi begitu banyak cerita kebohongan yang diceritakan oleh Farel ya. Seperti misalnya dia bilang katanya dia sudah minta izin. Oke, minta izin tapi kan awalnya tidak diizinkan. Tapi setelah ditekan dengan ancaman untuk membayar 47 juta. Tapi akhirnya diizinkan juga oleh si Dr. Richard Lee. Nah, tapi gua kaget sudah disediain tiket sama Richard Lee, tapi lu ngeyel pulang juga duluan. Sampai itu tiket hangus. Lu tahu nggak harga tiket itu berapa duit? Lu bener-bener nggak menghargai sekali ya orang yang sudah menolong lu gitu loh. Terus lu bilang katanya lu sudah menghubungi Richard Lee tapi tidak diladenin. Padahal Richard Lee bilang saya coba hubungi dia tapi tidak direspon. Ya, sampai jam 10 malam baru direspon. Loh, lu sebenarnya dengan cerita-cerita kebohongan lu ini lu mencari apa sih? Mencari kebenaran untuk diri lu supaya lu nggak dihujat. Asal lu tahu aja ya Farel, kalau lu masih dihujat berarti lu masih mempunyai kesempatan untuk berubah menjadi orang yang lebih baik. Dan lu, gue bilangin jangan dengerin orang-orang yang katanya oh lu nggak salah, orang yang harus memahami lu apa segala macem. Justru orang-orang seperti itu yang menyesatkan lu dan akan membuat lu menjadi nothing, nol. Karena apa? Gue sebagai orang yang lebih tua dari lu, gue harus bilangin ke lu ya, hidup itu susah coy ya. Lu harus melewati banyak pengalaman hidup, banyak masalah untuk bisa bertumbuh menjadi seorang pria dewasa yang bisa bertahan dalam banyak hal ya. Kalau orang yang cuma bisa ngalamin lu itu justru menjerumuskan. Karena apa? Lu akan terlena dengan belayan-belayan, dengan pujian, dengan kata-kata yang membuat lu lemah. Kalau dari sekarang lu nggak pernah bisa berubah ya menjadi orang yang lebih baik, lu nggak usah kaget 10 tahun lagi ya, nggak usah 15 tahun kayak gue 15-20 tahun
baru ngerasain yang namanya hidup itu susah, hidup itu berat. Lu 10 tahun lagi pun lu akan merasakan bagaimana beratnya menjadi seorang manusia ya. Apalagi di zaman sekarang yang ilmu pengetahuan aja itu tidak bisa membuat lu menjadi orang yang sukses. Karena di masa depan nanti tenaga manusia itu justru jarang akan dipakai. Semuanya mesin. Jadi kalau dari sekarang ya, lu melewatkan masa emas yang diberikan oleh Richard Lee ya, di mana lu akan ditunjuk menjadi seorang yang bakalan sukses ya. Lu bener-bener rugi besar. Karena apa? Next ke depan lu nggak punya pegangan ya, lu habis. Pegang kata-kata gue ini ya, sekarang aja lu nggak usah jauh-jauh, untuk nyetak buku bank aja itu sudah tidak menggunakan tenaga manusia. Kita bisa print menggunakan alat, belum lagi yang lain semua. Cuci piring aja sekarang udah nggak pakai tenaga manusia, bisa menggunakan robot pencuci piring. Nah lu dengan keterbatasan lu yang sekarang, lu bisa jadi apa? Semoga lu denger ya, semoga lu nonton video gua ini biar lu menjadi sadar dan lu bisa berubah menjadi orang yang benar-benar siap menghadapi perubahan zaman. Salam waras. Satu hal lagi gua mau tambahin ya, lu jadi manusia jangan menjadi pribadi yang selalu menghasihani diri sendiri, seolah-olah lu orang yang paling malang di dunia, paling perlu dikesianin, paling malang, paling apa segala macam. Yang sedih-sedih itu hanya menghasihani diri lu sendiri dan akan menjerumuskan lu menjadi seonggok sampah.